saya Ibu Sulastri dari kelompok 4. Saya akan merefleksikan terkait etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial. Berdasarkan materi yang telah saya pelajari pada modul 3, khususnya bagian kecerdasan artifisial, di mana terdapat dua keterbatasan utama dari kecerdasan artifisial yang perlu kita pahami. Pertama, KA atau kecerdasan artifisial mampu menghasilkan teks, gambar, musik, dan video. Hasil ini dibuat berdasarkan pola yang sudah ada, bukan karena pemikiran kreatif yang asli atau imajinasi seperti manusia. Misalnya ChatGPT menyusun kata-kata berdasarkan struktur yang telah dipelajari dari berbagai sumber. Selain itu, KA dapat menganalisis ekspresi wajah atau nada suara untuk mengenali emosi, namun tidak benar-benar memahami atau merasakan emosional tersebut. Kecerdasan artifisial hanya dapat meniru perilaku manusia tanpa mengalami perasaan secara nyata. Selain itu, KA tidak memiliki akal, intuisi, atau pemahaman konteks yang mendalam seperti manusia, sehingga jawabannya seringkali hanya berdasarkan data yang telah dipelajari. Jadi KA hanya memahami hal yang ada dalam datanya dan membuat keputusan berdasarkan angka atau pola, sedangkan perbedaan dengan manusia yang ada berpikir sendiri, memiliki perasaan, kreativitas, serta memahami konteks luas dengan pertimbangan emosi, nilai, moral, dan etika. Yang kedua, KA sangat bergantung pada kualitas dari keragaman data, serta dapat menghasilkan kesalahan prediksi atau bisa akibat keterbatasan data, di mana kecerdasan artifisial tidak dapat berpikir sendiri atau menemukan sesuatu tanpa bimbingan manusia. Performnya sangat tergantung pada data yang diberikan kepadanya. Jika data yang digunakan tidak lengkap, tidak relevan, atau memiliki bias, maka kecerdasan artifisial akan menghasilkan prediksi yang tidak akurat atau bahkan diskriminatif. Contohnya, sistem pengenalan wajah kecerdasan artifisial dapat kesulitan mengenali orang-orang yang berwarna gelap karena modelnya lebih banyak dilatih pada orang-orang yang berkulit terang, yang dapat menyebabkan bias dalam sistem keamanan atau seleksi kerja. Selain itu, studi juga menunjukkan bahwa sistem rekrutmen kerja berbasis kecerdasan artifisial bisa menjadi bias jika hanya dilatih dengan data dari pekerja pria, sehingga cenderung peluang untuk kandidat perempuan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, semakin baik kualitas dan keragaman data yang digunakan untuk melatih kecerdasan artifisial, semakin pula akurat hasilnya. Mengenai pendapat saya tentang keterbatasan ini dari perspektif modul keterbatasan KA, ini sangat penting untuk disadari agar penggunanya dapat dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Pada modul 3 ditekankan bahwa meskipun KA adalah alat yang sangat berguna, namun memiliki banyak kekurangan dan tidak dapat menggantikan peran berpikir kritis dan kreativitas yang hanya dimiliki oleh manusia. Contoh pada implikasinya bahwa manusia tetap memegang peran
krusial, misalnya dalam mengawasi dan memverifikasi hasil kecerdasan artifisial, karena KA tidak selalu benar dan bisa menghasilkan informasi yang keliru jika datanya tidak lengkap atau tidak akurat. Selain itu, manusia dapat memastikan pengembang kecerdasan artifisial yang etis, khususnya terkait prinsip keadilan dan non-diskriminatif, dengan menyediakan data yang beragam dan representatif untuk menghindari bias. Selain itu, mempertahankan peran manusia dalam keputusan penting yang memerlukan pemahaman kontekstual, empati, dan kreativitas sejati, terutama di bidang-bidang sensitif seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan kita memahami keterbatasan ini, kita dapat memanfaatkan KA sebagai alat bantu yang efektif. Selain itu, tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan integritas dalam setiap keputusan atau tindakan yang diambil. Adapun dampak keterbatasan KA yang bisa mempengaruhi cara menggunakan KA di sekolah. Contohnya, dampak dari keterbatasan KA dalam kreativitas sejati, perasaan dan pemahaman kontekstual mendalam. Contohnya seperti peran guru tetap krusial dalam pengembangan kreativitas dan pemikiran kritis. Meskipun KA generatif dapat membantu membuat materi pembelajaran baru seperti cerita bergambar atau soal latihan, hasil yang diciptakan KA didasarkan pada pola data yang sudah ada, bukan pemikiran kreatif yang asli. Namun imajinasi seperti manusia. Ini berarti KA tidak dapat menggantikan peran guru dalam menstimulasi kreativitas dan pemikiran kritis peserta didik. Selain itu, keterbatasan dalam interaksi emosional dan bimbingan profesional yang mendalam. Artinya, KA dapat menganalisis ekspresi wajah atau nada suara untuk mengenali emosi, tetapi tidak benar-benar memahami atau merasakan emosi tersebut. Kurangnya pemahaman konteks luas dalam pembelajaran, di mana KA hanya memahami hal yang ada dalam datanya dan membuat keputusan berdasarkan angka pola yang berbeda dengan manusia, karena dampak pada kemampuan KA untuk beradaptasi dengan situasi belajar yang unik atau memberikan penjelasan yang nuansanya sangat tergantung pada konteks budaya, sosial, ataupun pribadi manusia. Contoh, dalam diskusi sejarah atau sastra, KA mungkin hanya memberikan fakta, tetapi tidak bisa menyampaikan interpretasi mendalam yang melibatkan nilai moral atau etika seperti yang ada dilakukan oleh guru. Selain itu, dampak ketergantungan KA pada kualitas dan keragaman data, seperti dengan adanya risiko bias dalam alat penilaian atau rekomendasi pembelajaran. Penyebaran informasi yang keliru atau tidak akurat. Jika KA dilatih dengan data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga akan bisa salah. Selain itu, ancaman privasi dan keamanan data siswa, keterbatasan dalam adaptasi tanpa investasi manusia. Dengan memahami keterbatasan ini, tentu perlu kita memanfaatkan KA secara bijak sebagai alat bantu yang efektif sambil tetap menjaga peran sentral guru, di mana dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memastikan menggunakan teknologi yang etis dan bertanggung jawab. Adapun prinsip etika dalam KA, di dalam modul 3 ada 2 prinsip etika yang perlu kita gunakan di sekolah. Pertama yaitu adil dan non-diskriminatif, yang artinya menghindari bias dalam algoritma KA. Di sini KA belajar dari data yang diberikan oleh manusia, karena itu didapat mewarisi bias dan ketidakadilan yang ada dalam data tersebut. Jika KA tidak dikembangkan atau digunakan dengan hati-hati, maka akan membuat keputusan yang tidak adil dan merugikan kelompok tertentu. Contoh yang konkret,
Ketika guru menggunakan KA generatif seperti Canva Magic Write untuk membuat ilustrasi, gambar, atau cerita bergambar materi yang akan memastikan bahwa hasil yang dihasilkan tidak menampilkan bias gender, ras, atau budaya. Selain contoh konkret lagi yaitu pada sistem penilaian atau rekomendasi. Jika sekolah mengimplementasikan sistem KA untuk personalisasi pembelajaran atau rekomendasi tugas, pastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih sistem beragam dan representatif. Selain itu, transparansi, yaitu pembuatan keputusan oleh KA harus dapat dijelaskan. Demikianlah refleksi saya terkait dengan etika dan keterbatasan KA pada LK 3.3. Saya iri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.